Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた手が世界にまだ僕は人を見えなくなって見つめないで僕のことはぬるく描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ思い出して僕のことを最後のまま Hello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Celestial Emperor mencengkeram Sukiwe. Sukiwe berkata, Celestial Emperor, apa yang ingin kau lakukan padaku? Yongchen berkata, orang yang gak bersalah, berpura-pura bersalah. Kau hanyalah Celestial Prime, tapi memiliki tahu langka seperti itu. Kau itu makanan paling langka untukku. Sukiwe berkata, Celestial Emperor, apa kau mencoba melatihku dengan baik? Seperti yang diharapkan dari metode kultivasi Celestial Emperor. Meskipun menyakitkan, tapi aku akan menahannya. Hah? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku ini akan menyerap semua taumu. Benarkah itu Celestial Emperor? Dengan menyerap tauku, kau akan menciptakan kembali yang lebih baik untukku. Yongchen berkata, omong kosong, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Suki terus berakting layaknya murid yang naif. Celestial Emperor Yongchen, kau memang guru yang terbaik. Aku akan menahan sakit ini. Jadi tolong latih aku lebih baik lagi. Sepertinya otakmu udah rusak ya. Siapa juga yang ingin melatihmu? Kau itu hanyalah makanan untukku. Sekarang serahkan semua taumu itu. Yongchen langsung menyerap Suki hingga kering. Hahaha, sungguh tahu yang kuat. Ini benar-benar nutrisi yang aku butuhkan. Dengan tahu ini, aku tidak jauh lagi dari ranah itu. Entah bagaimana, Yongchen terbatuk-batuk. Apa yang terjadi? Ini, energi jahat. Bagaimana bisa ada energi jahat sekuat ini di dalam anak itu? Tubuhku langsung terkikis. Dia ini hanyalah Celestial Prime. Gimana bisa? Bukannya dia baru aja aku hisap sampai kering. Bagaimana bisa dia kembali lagi? Tubuh Suki yang tadinya disedot kering, sekarang telah pulih kembali. Terus kenapa juga dia menjulurkan lidahnya? Akhirnya Suki mengakhiri aktingnya. Dia pun langsung bangun. Hahaha, aku hanya bercanda tadi. Gak usah diambil hati. Apa Celestial Emperor suka energi jahat yang ada dalam tubuhku? Aku bisa memberimu lebih banyak lagi kalau kau mau. Kau? Siapa kau sebenarnya? Apa tujuanmu? Udah santai aja Celestial Emperor. Aku cuma ingin ngobrol denganmu. Ini merupakan kesempatan yang bagus karena bisa mengobrol dengan Celestial Emperor secara pribadi. Bocah, memangnya apa yang ingin kau ketahui? Ini sederhana kok. Beritahu aku cara untuk menerobos ke ranah Celestial Emperor. Mimpi kau. Kau hanya bisa membatasi pergerakanku saja. Kau itu hanya Celestial Prime. Kau tidak akan bisa mengancamku. Kenapa aku harus memperdulikan pertanyaanmu itu? Hohoho. Apa kau yakin? Kalau begitu, aku akan meningkatkannya. Aura jahat Sukiwe terus menekan Yongchen. Tapi Yongchen mencoba untuk keluar dari tekanan itu. Hoho, seperti yang diharapkan dari Celestial Emperor. Kau ini benar-benar kuat ya. Tapi sekarang dia masih terkekang oleh aura jahat Sukiwe. Apa sih yang kau lakukan itu? Udah jangan buang-buang waktu. Kau ini benar-benar Celestial Emperor yang gak kompeten ya, Yongchen berkata. Setengah jam lagi, aku akan bisa mengeluarkan energi jahat ini dari tubuhku secara paksa. Setelahnya, kau tidak akan bisa bicara lagi pada saat itu. Hahaha, aku bisa menyiksamu saat ini. Itu aja udah cukup. Tingkat penekanannya terus ditingkatkan oleh Sukiwe. Udah hentikan. Aku akan memberitahumu. Untuk menerobos ke ranah Celestial Emperor, tidak hanya harus memiliki Emperor Sun yang utuh. Kau juga harus memiliki jaminan tata tahu. Dan yang lebih penting lagi, saat upacara promosi, harus ada Celestial Emperor lain yang membantu menghancurkan Emperor Sun. Hah? Celestial Emperor lain? Karena kekagetannya, Suki mengendurkan penjagaannya. Momen itu tidak dilewatkan oleh Yongchen. Hahaha, maaf aja, tapi aku berbohong kalau butuh waktu setengah jam untuk mengeluarkan energi jahatnya. Untuk melepaskan diri, aku hanya butuh waktu setengah batang dupa. Yongchen langsung bergegas menyerang dada Sukiwe. Hahaha. Hanya ada 4 Celestial Emperor yang hidup di dunia saat ini.
Meskipun kau menang dalam hal kualifikasi, dalam kehidupan ini kau tidak punya kesempatan untuk menerobos ke ranah Celestial Emperor. Lebih baik kau menjadi nutrisiku aja, dan aku akan membawamu melihat dunia yang lebih luas. Saat dia memperhatikan ke arah Sukyue yang harusnya ada di depannya telah menghilang. Kenapa tubuhnya menghilang? Kemana dia? Aku bahkan tidak menyadari bagaimana dia pergi. Aku malah membiarkan tahu berkualitas tinggi itu lari. Aku benar-benar sangat menyesal. Tan Sanchang, aku pasti akan menemukanmu, dan kau akan menjadi makananku untuk menjadi dewa. Tunggu aja kau. Di luar sana, Sukyue sedang bersantai. Celestial Emperor ini benar-benar mudah ditipu ya. Dia bahkan tidak menyadari sebuah klon. Ternyata untuk meningkat ke ranah Celestial Emperor memerlukan bantuan Celestial Emperor lainnya. Pantes aja aku selalu berpikir kata-kata monyet itu tidak bisa diandalkan. Nggak mungkin menghancurkan Emperor Sun hanya dengan kekuatan Celestial Prime. Sukyue lalu berkata, Kakak Nisang, setelah menonton drama ini, seharusnya kau lebih ekspresif kan? Di luar sana, Nisang yang mengamati pergerakan Sukyue langsung kaget. Hah? Dia tahu bahwa aku memperhatikannya? Lalu Sukyue berkata lagi, seperti yang bisa kau lihat, itulah rahasia Yongchen. Dengan kedok menumbuhkan murid elit, sebenarnya dia hanya mencari mangsa baru untuk dirinya sendiri. Orang gak tau malu itu mencoba naik ke tingkat dewa dengan melahap tahu orang lain. Nisang masih dalam keadaan bingung. Jejak jiwaku seharusnya tidak terdeteksi. Bagaimana kau menemukannya? Ditambah lagi, ternyata Celestial Emperor Yongchen melahap semua murid elit yang terpilih. Jumlah informasi ini terlalu besar. Biar aku mencernanya terlebih dahulu. Tan Sanchang, sebenarnya kau siapa sih? Sukyue berkata sambil kembali ke wujud aslinya. Kakak Nisang, bukankah kita sudah saling kenal? Apa kau tidak mengingatku? Saat Sukyue kembali ke wujud aslinya, hah? Kau ternyata Sukyue? Gak heran kalau bakatmu itu luar biasa. Aku benar-benar gak menduganya. Untuk apa kau menyelinap ke Heaven's Gate? Aku ini sama sepertimu, untuk mengungkap rahasia Yongchen. Sejak awal, aku sudah menyadari jejak jiwa yang kau tanamkan itu. Tapi aku gak menghancurkannya. Sekarang kau sudah tahu kenapa Yongchen sering merekrut murid elit. Jadi, aku ingin kau menyebarkan berita ini. Nisang berkata, kenapa aku harus mendengarkanmu? Kau dengarkan apa yang baru saja Yongchen katakan? Untuk meningkat ke ranah Celestial Emperor, dibutuhkan bantuan dari Celestial Emperor lainnya. Sekarang hanya ada 4 Celestial Emperor yang tersisa di benua Xianyun. Jika Yongchen benar-benar meningkat dari ranah Celestial Emperor dengan metode melahap, apa kau pikir 3 Celestial Emperor lainnya akan lepas dari cengkramannya? Jika 3 Celestial Emperor yang tersisa juga dilahap olehnya, Celestial Emperor akan dimonopoli sepenuhnya olehnya. Jika dia mau, saat ini tidak akan ada Celestial Emperor yang terlahir lagi. Sebagai kultivator dengan ambisi besar, demi mengurus krisis global ini, bukankah kita harus berdiri dan melawan bersama-sama? Nisang berpikir, meskipun aku pikir dia sangat berlebihan, tapi kalau dipikir-pikir, yang dikatakan masuk akal juga. Nisang berkata, terus apa rencanamu selanjutnya? Kau pasti tidak akan bisa kembali ke Heaven's Gate, dan Holy Moon Temple tidak bisa membiarkanmu masuk. Selanjutnya, aku akan mencari pecahan Emperor Stone. Ada 3 Celestial Emperor lain yang belum aku kunjungi. Aku bisa bertanya pada mereka, apa mereka mau untuk membantuku naik ke Celestial Emperor. Bagaimanapun, masih ada banyak hal yang harus aku lakukan. Nisang membalas, ya udah, aku akan mencari cara untuk menyebarkan masalah Celestial Emperor Yongchen. Tapi reputasinya di benua Xianyun sangat stabil. Aku nggak tahu apakah kita bisa menguncap fondasinya. Setelah mengetahui kebusukan Heaven's Gate, Holy Moon Temple juga akan berhenti mengirim murid ke Heaven's Gate. Sukyue berkata lagi, kayaknya ada yang kurang deh. Fairy Nisang dengan malu-malu berkata, iya, berkatmu aku bisa memecahkan kebingunganku selama ini. Makasih. Dengan puas Sukyue berkata, hehehe, sama-sama. Kembali ke Heaven's Gate, Xiaorou sedang merenungkan apa yang terjadi baru-baru ini. Seorang bawahannya melaporkan bahwa Tan Sanchang berniat membunuh Celestial Emperor. Lalu Celestial Emperor telah mengeluarkan perintah buronan kepada Sukyue. Tan Sanchang, kenapa kau ingin membunuh Celestial Emperor? Yongchen mendekat kepada Xiaorou. Yurou, apa yang kau pikirkan? Oh, Celestial Emperor Yongchen, aku sedang memikirkan masalah Tan Sanchang. Bakatnya luar biasa, tapi kenapa? Apa mungkin ini hanya kesalahpahaman? Yurou, jangan memikirkannya lagi. Penjahat itu ingin mengambil nyawaku. Berani-beraninya seorang Celestial Prime melakukan kejahatan seperti itu. Jika ada berita tentang dia, aku secara pribadi akan langsung membunuhnya. Dalam hati Xiaorou ingin mengambil nyawa Celestial Emperor. Tan Sanchang, sebenarnya kau siapa sih? Apa tujuanmu sebenarnya? Waktu pun berlalu dan setengah tahun pun terlewati. Sukyue melakukan perjalanan ke beberapa domain celestial. Dia berusaha menyusup ke sekte 3 Celestial Emperor lainnya, tapi semua usahanya itu gagal. 3 Celestial Emperor lainnya berbeda dengan Yongchen. Mereka fokus pada tahu mereka dan mencoba untuk menerobos dari ranah Celestial Emperor dengan cara yang paling ortodoks. Oleh karena itu, ketiga Celestial Emperor berkultivasi dengan hati yang dalam dan hampir tidak pernah muncul di mata publik. Jadi Sukyue juga tidak menemukan cara untuk menemui mereka.
Suatu hari, sekte terakhir juga diblokir. Celestial Emperor Huarong sudah berhenti merekrut murid. Jadi aku sama sekali nggak bisa melihatnya. Sistem, berikan aku beberapa trik lagi. Gimana caranya agar Celestial Emperor itu bisa keluar? Sistem mengatakan bahwa ada sebuah cara, tapi cara ini sangat berbahaya. Itu perlu diselesaikan dengan kemampuan bicara Sukyue. Iblis monyet kuno yang disegel oleh Sukyue, kekuatan dia sebenarnya berada di atas Celestial Emperor. Setelah mengumpulkan semua sisa jiwa dan memulihkan kekuatannya, dia bisa membantu Sukyue menghancurkan Emperor Sun. Tapi sulit untuk membujuknya agar dia bisa setuju. Bener juga. Aku bisa meminta bantuan Gaar. Sebelum dia mati, dia lebih kuat daripada Celestial Emperor. Sistem mengatakan bahwa temperamen iblis monyet kuno itu kejam dan haus darah. Sisa jiwa Gaar dan sisa jiwa iblis monyet itu bukanlah iblis monyet kuno yang lengkap. Jadi kemungkinan mereka bisa mempercayai Sukyue, atau lebih tepatnya tertipu oleh Sukyue. Jika Sukyue benar-benar bisa menyatukan sisa jiwa iblis kuno itu dan membiarkannya muncul kembali ke dunia ini, dengan kultivasi Sukyue yang sekarang, Sukyue pasti tidak akan bisa mengendalikannya. Yang kau katakan memang masuk akal. Sekarang kekuatanku hanya berada di puncak Celestial Prime. Jika iblis monyet itu mendapatkan kembali kekuatannya, dia belum tentu akan membantuku. Tapi tidak ada cara lain. Xiaorou sudah mencapai tahap awal Celestial Prime. Si Yongchen ini pasti ingin menunggu sampai dia mencapai puncak Celestial Prime dan menyentuh batas Half Celestial Emperor. Lalu dia akan melahap Xiaorou. Dengan bakat Xiaorou, aku khawatir itu pasti tidak akan lama lagi. Xiaorou, aku nggak menduga kecepatan kultivasimu itu sangat cepat. Tapi ini malah menjadi beban. Semoga kau mendapatkan hambatan dan menundanya lebih lama lagi. Kalau nggak salah, iblis monyet kuno ini dibagi menjadi 4 sisa jiwa. Aku sudah menemukan 2, tinggal 2 lagi. Sistem mengatakan bahwa Ergozi pernah bilang, di bawah pegunungan 5 elemen, disegel seorang makhluk pembunuh. Itu kemungkinan besar adalah sisa jiwa yang ketiga. Pegunungan 5 elemen ya? Aku benar-benar merindukan tempat itu. Xiaorou, tunggulah aku kembali. Berpindah ke benua langit, Ergozi dan Duan Jude sedang bersantai. Ergozi berkata, sekarang kita dipenuhi dengan waktu senggang. Setelah menyatukan benua langit, semua kekuatan bergabung dengan fraksi ledakan surgawi. Kalau kita menipu keluarga sendiri, itu jadi tidak menyenangkan. Duan Jude menambahkan, kau benar, karena kita tidak ada kesibukan, orang tua ini bisa berjamur kalau begini terus. 4 benua besar dan alam immortal pada dasarnya sudah menjadi milik fraksi ledakan surgawi. Tapi pegunungan 5 elemen tampaknya masih independen. Tempat itu terlalu kecil, jadi tidak ada yang pernah mempedulikannya. Kenapa kita tidak kembali aja ke sana dan bermain di sana? Ergozi langsung merespon, bener juga, kultivasi orang-orang benua langit terlalu tinggi. Jadi kita tidak bisa menipu mereka. Selain itu, Nona Hongnya sekarang mengurus benua langit dan dia tidak membutuhkan bantuan kita. Lebih baik kita kembali ke pegunungan 5 elemen dan bermain-main di sana. Kita tinggalkan catatan aja agar mereka tidak mencari kita. Hehehe, kenapa aku jadi tiba-tiba bersemangat ya? 3 hari kemudian, Peri Cixia berkata, Hongyan, Ergozi dan Patua Duan pergi. Nona Liu berkata, pantesan aja aku tidak melihat mereka beberapa hari ini. Memangnya pergi kemana kedua iblis itu? Cixia menjelaskan, mereka meninggalkan surat. Katanya, benua langit sangat membosankan. Jadi mereka pergi ke pegunungan 5 elemen untuk bermain-main. Hongyan berkata, pegunungan 5 elemen ya? Udah lama aku tidak kembali ke sana. Aku benar-benar sangat merindukannya. Situasi benua langit saat ini sudah stabil. Kita biarkan aja mereka bersantai. Selama kita tidak membiarkan Heaven's Gate membuka portal ke benua langit, kita pasti akan aman. Berpindah ke pegunungan 5 elemen, ibu kota kerajaan Huoyuan. Keadaan di sana sangat tenang. Orang-orang di sana melakukan aktivitas sehari-hari mereka dengan sangat tenang. Di sini benar-benar damai ya. Tingkat kultivasi di pegunungan 5 elemen relatif rendah dan kebanyakan orang tidak memiliki kultivasi. Kalau dibandingkan dengan kehidupan kultivator, kehidupan orang biasa jauh lebih damai. Jika bukan karena ada Yongchen yang bisa menjadi ancaman, cukup bagus untuk membawa semua orang ke pegunungan 5 elemen untuk tinggal di sini sampai tua. Terkadang menjadi terlalu kuat itu benar-benar merepotkan ya. Ngomong-ngomong, sudah lama aku tidak pernah melihat Ergozi dan yang lainnya. Aku jadi merindukan mereka. Di saat Sukyue bersantai, terdengar sebuah keributan. Semuanya, tolong tangkap pencuri itu. Dia mencuri bakpauku. Satu oven yang dipenuhi dengan bakpao semuanya hilang. Anjing yang lari itu mencuri semua bakpaunya. Sukyue yang berada di atas genteng mendengar semua keributan itu. Anjing yang mencuri itu ternyata adalah Ergozi. Orang-orang mulai mengejar Ergozi. Hei anjing sialan, kau mau lari kemana lagi? Berhenti kau di sana. Sukyue melihat kejadian itu. Dia lagi. Setelah begitu lama mengejar Ergozi, mereka kehilangan jejak Ergozi. Sial, lari kemana dia? Hehehe, kalian tidak akan bisa menangkap dewa ini. Bakpao-bakpao ini sungguh lezat. Bakpao ini membuat dewa ini jadi serakah. Saat Ergozi ingin memakan bakpaunya,
Sukue mengucapkan mantra. Lalu kalung yang Ergozi gunakan mengecil dan mencekiknya. Jadinya Ergozi tidak bisa memakan bakpao itu. Dan bakpao itu pun terjatuh dari tangannya. Aduh, bakpaoku. Siapa sih yang menyerangku? Sukue langsung muncul. Hei anjing sialan, kau bahkan mencuri bakpao dari orang biasa. Apa kau nggak tahu malu? Hah? Suara ini? Sukue, kenapa kau ada di sini? Bukannya kau ada di benua Xianyun? Lalu Sukue langsung mengucapkan mantranya lagi. Ergozi berteriak kesakitan dan langsung meminta maaf. Udah berhenti mencekikku. Aku tahu aku salah. Pada akhirnya, atas permintaan Sukue, Ergozi membayar semua bakpaonya kepada pemilik toko. Dan dia juga meminta maaf kepada pemilik toko. Sukue bertanya, Ergozi, kenapa kau ada di pegunungan 5 elemen? Ya mau bagaimana lagi, benua langit itu sangat membosankan. Aku datang ke pegunungan 5 elemen bersama Pak Tua Duan untuk bermain-main. Hah? Pak Tua Duan ada di sini juga? Aku nggak melihatnya. Tiba-tiba terdengar keributan. Seorang wanita sedang mengusir pria tua dari rumahnya. Hei pengemis sialan, berani-beraninya kau mencoba menipu pusaka keluargaku. Pergi kau dari sini. Aduh, aku nggak bohong. Metode latihan ini benar-benar berguna. Itu hanya membutuhkan waktu 10 tahun pelatihan untuk mengembalikan penampilan mudamu. Lalu buku teknik yang diberikan Duan Jude ini dilempar kepada Duan Jude. Dasar penipu, pergi kau dari sini. Sukue sangat malu melihat kejadian ini. Ergozi berkata, nah itu Pak Tua Duan. Aduh, kalian berdua ini ya. Apa kalian kembali ke sini hanya untuk melakukan itu? Hei Pak Tua Duan, kemari. Hah? Saudara Sukue, kenapa kau ada di sini? Udah ceritanya panjang. Ayo kita pergi ke restoran dulu. Di restoran, Sukue menceritakan rahasia dari Celestial Emperor. Oh, jadi itu rahasia menjadi Celestial Emperor. Dan makhluk yang disegel di bawah pegunungan 5 elemen itu sebenarnya iblis monyet kuno. Sejauh yang dewa ini tahu, sisa jiwa iblis monyet itu sudah lama pergi. Pegunungan 5 elemen ini tidaklah besar, juga tidaklah kecil. Di mana kita bisa menemukannya? Duan Jude menambahkan, ditambah lagi, monyet itu punya temperamen yang tirani. Bahkan jika kita menemukannya, aku yakin dia tidak akan mau bekerja sama dengan kita. Sukue berkata, karena aku ingin mencarinya, pastinya aku sudah punya cara. Saat aku berada di hutan kekacauan, Gaer bisa merasakan sisa jiwa yang lainnya. Jika kita menggabungkan kedua jiwa itu sekarang, mungkin kita bisa menemukan sisa jiwa yang ketiga. Jika kedua jiwa itu digabungkan, Gaer mungkin akan memiliki kekuatan puncak Celestial Prime. Apa kita masih bisa mengendalikannya? Ergozi berkata, hei Pak Tua Duan, apa kau sudah terlalu tua untuk menggunakan otakmu? Kita ini fraksi ledakan surgawi. Sejak kapan kita mengandalkan kekuatan untuk mengendalikan orang lain? Mereka dengan kompak berkata, selama kau bisa menipunya, kita bisa menyuruh dia melakukan sesuatu untuk kita. Kini Sukue dan Ergozi berada di ruangan spiritual. Di situ juga ada Gaer dan iblis monyet kuno. Gaer berkata, di mana aku? Paman, guru. Saat dia melihat ke sampingnya, hei, siapa kau? Kenapa kau ada di sini? Besar sekali kau monyet. Sukue mulai menjelaskan. Kalian berdua jangan panik. Biar aku perkenalkan. Ini adalah Gaer dan ini adalah iblis monyet kecil. Kalian berdua sebenarnya adalah orang yang sama. Gaer kaget. Orang yang sama? Bagaimana mungkin? Aku manusia, dia ini monyet. Si monyet juga berkata, bagaimana mungkin aku orang yang sama dengan anak ini? Dia itu manusia. Dalam hati Sukue, sialan. Mana aku tahu kenapa kalian berubah menjadi manusia dan monyet. Tapi sepertinya mereka juga gak tahu. Dalam kondisi ini, aku jadi sedikit lega. Sukue berkata, ini mungkin terdengar aneh. Tapi ini adalah kenyataannya. Iblis monyet kecil, biar aku perkenalkan lagi diriku kepadamu. Sebenarnya aku adalah pamanmu, Tan Sancang. Dan sisa jiwa dengan sosok manusia itu adalah masa kecilmu. Si monyet merespon, kau pikir kau bisa menipuku? Sebelumnya, kau bertanya kepadaku cara untuk mencapai Celestial Emperor. Bagaimana mungkin kau tidak tahu hal itu jika kau adalah pamanku? Sukue berkata, aduh, biar aku beritahu kau yang sebenarnya ya. Kita sebenarnya adalah keluarga monster kuno. Dan kita sudah ditekan oleh manusia selama bertahun-tahun. Sejak kau disegel, kami juga kehilangan banyak pengetahuan tentang kultivasi. Itulah sebabnya aku memberanikan diri mencari sisa jiwamu untuk membangkitkan kembali bangsa monster kuno kita. Gaer berpikir, apa yang dikatakan paman itu benar? Jadi aku ini adalah iblis kuno. Monyet itu juga berpikir, ekspresi orang ini sangat serius, tidak kelihatan sedang berbohong. Apa sebenarnya aku salah paham tentang dia? Lalu Sukue memperkenalkan Ergozi. Dia ini juga ras iblis kuno. Dia adalah pamanmu. Dia adalah iblis naga kuno. Untuk menyelamatkan sisa jiwamu, dia tidak ragu untuk bereinkarnasi 7 kali. Dan kekuatannya menurun drastis. Sekarang dia sudah jatuh sampai seperti ini. Ergozi langsung memainkan perannya. Gaer, apa kau tidak ingat pamanmu ini? Dalam hati Gaer, paman, sepertinya memang ada jejak energi naga iblis kuno darinya.
Dalam pikiran monyet itu, anjing sialan ini pamanku. Meskipun kultivasinya sangat rendah, dia memang memiliki bau naga iblis kuno. Suke berkata lagi, Gaar, iblis monyet kecil. Untuk membangkitkan kembali iblis kuno, aku membutuhkan bantuan kalian. Sekarang, kultivator manusia memiliki seorang Celestial Emperor bernama Yongchen. Dia mengembangkan hukum yang melahap Tao dan juga melahap para kultivator tingkat Celestial Prime. Jika dia berhasil melangkah dari tingkat Celestial Emperor, aku khawatir ras iblis kuno kita tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Monyet itu berkata, Yongchen ya? Aku tahu dia. Saat aku disegel dulu, dia juga berpartisipasi dalam pertarungan. Melahap Tao ya? Bocah ini ternyata menemukan hukum sekejam itu ya? Dia itu hanya Celestial Emperor. Dia itu cuma bisa bermimpi untuk melangkah lebih jauh. Lalu Suke berkata lagi, jika kalian percaya pada paman kalian, maka dengarkan permintaanku ini. Aku harap kalian menyatukan jiwa kalian dan memulihkan kekuatan kalian. Sekarang kita berada di pegunungan 5 elemen. Ada sisa jiwa kalian di sini, tapi itu sudah lepas dari segelnya. Setelah kalian bergabung, rasakanlah keberadaannya. Setelah menemukannya, bujuk dia untuk bergabung dengan kalian dan pulihkan kekuatan kalian ke tingkat Celestial Emperor. Lalu bantu aku untuk menghancurkan Emperor Stone dan menerobos ke ranah Celestial Emperor. Lalu mereka berdua saling memandang. Sisa jiwa anak kecil ini memanglah diriku. Ternyata iblis kuno kami bisa merubah penampilannya ya. Dalam hati Gaar, ternyata saat aku tumbuh, aku akan berubah jadi monyet ini. Ini sungguh menarik. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara. This is Cerita Manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.